Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beno Trader di sini. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya kembali ya mereview, mengulang tentang SNR karena pertama kali saya dulu belajar ya, beberapa tahun yang lalu ya. Saya mempelajari binomo itu yang pertama diperkenalkan itu tentang SNR, support dan resisten. Dan perlu diketahui juga saya belajar SNR itu gabung di grupnya Om Acas. Jadi, guru pertama saya di dunia trading itu Om Acas. Dengan mentor saya Kokolim kalau nggak salah namanya. Kenapa saya mengulang lagi? Karena banyak trader-trader pemula khususnya karena saya membuat channel ini memang saya khususkan sebenarnya untuk trader-trader pemula yang masih oleng, yang masih bingung, yang sudah lari ke sana kemari keluar masuk grup, ya tetap oleng. Ayo silakan gabung di grup saya. Insya Allah gratis ya, nggak ada dipungut biaya apapun. Karena saya murni ini berbagi dan insya Allah nggak ada yang saya tutup-tutupi, saya pure apa adanya. Kalaupun ada yang kurang jelas tanyakan saja, kita belajar bareng. Kemudian kalaupun ada kesalahan yang saya sampaikan, ya nanti kita koreksi bareng-bareng. Saya bukannya dewa, bukan Tuhan. Saya juga masih mempan dikritik kok. Kalau memang salah, ya saya akui saya salah. Karena saya pun masih belajar. Jadi yang namanya orang belajar ya harus nemuin kesalahan. Karena Om Acas pernah berpesan kepada saya, orang yang mau sukses itu ya berani salah. Kemudian kalau orang yang tidak sukses adalah orang yang tidak pernah pengen salah. Jadi pengennya benar terus. Kata-kata itulah yang saya tanamkan dalam hati saya. Dan mudah-mudahan yang menonton channel ini juga bisa mengerti ya. Jadi kalau kita pengen sukses ya salah dulu. Kalau pengen bisa ya salah dulu. Makanya sampai hari ini pun saya bukannya mengajarkan siapapun karena saya masih belajar. Jadi kalaupun ada kesalahan mohon maaf, dikoreksi aja bareng-bareng ya. Yang namanya manusia bisa salah atau bisa lupa gitu. Kenapa saya mengulang lagi ini? Karena ada beberapa subscriber juga, ada beberapa yang komen, ada yang DM saya langsung masih oleng masalah SNR. Karena kunci utama dari trading itu ya SNR. Kalau SNR nggak ngerti ya mau pakai teknik apapun pasti hancur lebur kalau tidak mengerti SNR. Dan kemudian SNR yang saya dapat pun ini, saya akui ya, pembacaannya saya mungkin tidak sesempurna mentor-mentor profesional. Karena inilah murni yang saya dapat ya seperti ini ya saya sampaikan. Kalaupun ada yang lebih benar ya silakan gunakan. Jadi kalaupun masih ada kesalahan diperbaiki aja, nggak usah dijadikan ajang debat. Pertama, waktu awal-awal saya dikenalkan SNR itu sebatas warna. Ini tingkatan awalnya ya, tingkatan awal itu jadi belajar SNR itu ada tahap-tahapannya. Tahapan pertama SNR itu pertama kita bahas dari SNR berarti support ya. Support tuh salah. Support itu candle merah bertemu dengan candle yang berwarna hijau. Nah, seperti ini. Nah, ini support. Nah, yang pertama. Yang kedua, berarti resisten ya. Resisten itu hijau bertemu dengan candle yang berwarna merah. Nah, ini kurang atas kan sini
seperti ini ya. Seperti inilah. Saya garis. Kalau support dia di bawah sini. Ini S namanya. Ini support. Nah ini R. Nah, makanya disebutnya S and R. Pahami dulu ini. Artinya jangan lihat sumbu, jangan lihat arah harga atau sifat candle. Pelajari dulu ini. Jadi warna dulu, kenali warna. Jadi ini dasarnya. Jadi jika merah ketemu hijau itu support. Support itu apa? Dia mengandung perintah kenaikan. Kalau resisten ini itu hijau ketemu dengan merah. Membawa perintahnya dia penurunan. Tuh. Atau ada juga yang bilang seperti ini. Merah ketemu hijau, dia hijau. Salah ya. Ada juga menggunakan rumus merah ketemu hijau, hijau. Kemudian hijau ketemu merah, merah. Sama aja ya. Karena ini kepada perintah. Apa perintahnya? Merah ketemu hijau berarti naik, dia akan hijau. Hijau ketemu merah berarti dia resisten, dia berarti akan turun. Nah, ini dasar sekali nih. Kita cek di market ya. Ini mempelajarinya. Cek. Ini awal. Jangan tanyakan SNR itu yang bagaimana. Jangan mikir macam-macam dulu. Nah, lihat. Ini resisten. Hijau ketemu merah. Nah, terus ini support. Merah ketemu hijau. Ini dasar ya. Di sini ada nih. Hijau ketemu merah, ini resisten. Tapi dia balik lagi di sini. Jadi support lagi. Nah, merah ketemu hijau. Ini dasarnya seperti itu. Kemudian SNR itu apa? Nah, lanjut ya. SNR itu dia itu area-area pembalikan. Area-area apa ya? Pembalikan arah harga ya. Contoh di sini saya garis, di sini namanya resisten. Saya garis di bawah, di sini namanya support. Ada juga yang bilang candle-candle ini itu tidak ubahnya seperti bola bekel. Apa itu bola bekel? Contoh, bola bekel kita jatuhkan dari sini ya. Ini atap, anggap aja ini atap. Nah ini lantai. Kita lempar ke atas dari bawah sini. Dia membentur atap, dia akan berbalik lagi turun. Dia membentur lantai, dia naik lagi. Nah seperti ini. Ini awalnya, dasarnya. Nah kemudian atap ini atau resisten, dia ada yang mampu ditembus dan ada yang tidak. Tergantung kekuatan dari atap tersebut. Nah, contoh ya, saya contohkan. Contoh di sini. Ini kan support, dia set naik ke atap sini. Bentur lagi sini, membentur. Dia bisa aja lurus terus tembus ke atas, set. Jadi melewati ini. Kalau seperti ini, tren akan berubah. Berarti trennya kenaikan. Makanya saya melarang keras. Jadi apabila dia ketemu atap di sini dan ini area ini mulai naik sampai di sini, ini area berbahaya untuk open posisi. Kenapa berbahaya? Karena dia bisa aja lanjut ke atas atau bisa saja turun. Tunggu konfirmasi, tetap menunggu konfirmasi. Konfirmasinya apa? Lihat di sini. Dia mampu melewati ini enggak? Resisten ini enggak? Kalau dia mampu, berarti kemungkinan besar dia akan penerusan naik ke atas. Kalau dia terjadi rejection di sini, dia membentuk candle merah, berarti dia akan turun ke bawah. Ini dasar-dasarnya ya, dasar awal. Kemudian lanjut, setelah SNR ada lagi yang namanya RBS dan SBR. Ini juga harus dimengerti juga ini. Pertama yang akan saya jelaskan dari RBS. RBS. Resisten become support.
resisten become support. Nah, saya contohkan di sini yang RBS become support ya. Resisten become support. Mana ya? Waduh. Belum ada di sini. Saya contohkan di sini. RBS yang enak bacanya mana? Wah ini ya, ada nih. Nah, ini kan dia nih, set, perhatikan di sini. Dia resisten. Resisten ini harusnya adalah candle naik ini ya. Dia membentur ini, set, harusnya turun. Harusnya turun karena dia perintahnya penurunan. Dia di sini ditembus dan saat terjadi penurunan, di sini terjadi penurunan, set. Kenapa candle ini cuma satu merahnya? Harusnya dia terus apa? Karena mengejar lantai ya. Lantainya mana? Lantainya mungkin ini ya, terlalu kecil dan mungkin juga ini. Harusnya dia membentur ini dulu baru naik. Karena di sini ada resisten, dia juga bisa berbalik. Artinya lantai itu nggak hanya support. Itu ya. Jadi RBS itu resisten become support. Jadi si resisten juga bisa menjadi support. Jangan pernah berpikir, wah ini turun nih. Mana ya? Saya ulang ya. Saya ulang dari awal, ulang lagi. Wah, ini setelah terjadi hijau ketemu merah, berarti ini kan resisten nih. Sudah muncul merah, ini candle merah. Jangan coba-coba open posisi lagi ke bawah merah. Kenapa? Karena di sini ada resisten, lihat. Saya luruskan ke sini. Nah, kenapa dia malah hijau di sini? Karena dia membentur ini, membentur resisten ini. Tuh, makanya dia naik. Sampai di sini membentur resisten lagi, dia kembali lagi turun. Di sini ya, turun lagi. Dia tetap dia naik lagi karena nggak kuat, masih ini. Dia masih sangat kuat ini. Ini RBS nih. Dia naik lagi, kita geser. Nah, masih belum ya. Belum mampu menembus ini ya. Masih dia bergerak di sekitar sini, area sini. Kenapa bergerak di area sini saja? Dia naik terus, dia belum mampu melewati ini. Nah, makanya dia kembali turun lagi. Di sini ada lantai. Nah, area-area inilah yang tadi saya bilang berbahaya untuk posisi. Kenapa? Karena bisa saja setelah ini dia lanjut ke atas atau dia turun ke bawah. Jadi tetap kita menunggu adakah yang mampu menembus ini atau dia malah balik turun. Balik turun pun nanti kalau dia di sini, sekitaran sini, kita nggak usah. Nah, itu untuk contoh RBS. Artinya resisten pun bisa jadi support. Yang kedua, SBR, support become resistant. Jadi support pun bisa menjadi resisten, gitu ya. Artinya apa? Dia bisa pembalikan arah, walaupun ketemunya si support. Nah, kita lihat tadi ya, support yang seolah-olah jadi resisten. Nah, nah ini nih, cuma terlalu jauh, nggak apa-apa ya. Saya kecilkan di sini. Ini area ini kan area support nih, ini support nih ya. Support, ini support, ini area support. Set. Saat candle ini mau naik, seret sampai sini, dia utak-atik, dia coba mau naik ke sini. Nah, dia berbalik lagi turun sini. Kenapa turun? Kan gak ada resisten. Padahal resistennya di sini adanya. Kan? Tadinya pilih kita pasti karena teknik awal resisten itu dia membenturnya ya atap lagi kan karena resisten itu atap. Hati-hati juga. Jadi ada support pun dia bisa balik. Ini namanya SBR. Jadi ini juga harus dipahami. Selain SNR, ada RBS, ada juga SBR.
Jadi jangan coba-coba nih pede, pede. Jadi terlalu pede. Dia di sini, set, 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 naik. Ini, wah, naik nih. Setelah candle ini naik, hijau, open lagi ke atas. Nah, ini yang berbahaya. Karena di sini ada area support. Jadi support juga bisa memantulkan ke bawah. Dia coba naik lagi sini, masih membentur ini support. Kembali dia turun lagi sini. Turun nggak mampu jauh. Kenapa? Karena ada tadi RBS ini ya. Ini resisten yang membentur support. Nah, ini dia naik lagi. Seperti itu. Jadi pahami pola. Jadi saat dia mau naik, saat dia mau turun, perhatikan SNR, RBS, dan SBR. Seperti itu ya. Untuk malam ini mudah-mudahan bisa dipaham sampai di situ. Kurang lebihnya nanti saya sambung lagi. Insya Allah ini ya, untuk pembahasan ini karena terlalu panjang ya, nanti akan saya tambahkan lagi bagian-bagiannya ya. Jadi kalau terlalu banyak langsung khawatir oleng, khawatir malah malah nggak jelas. Jadi pahami dulu satu-satu. SNR, ada SBR, ada RBS. Nah, ini dulu pahami ya, garis-garis. Nah, contoh nih sedang terjadi nih. Di sini resisten nih. Lihat, resisten ini ya. Nah, di sini di posisi ini kita jangan coba-coba open atas atau open bawah, bahaya. Ya. Ini area-area berbahaya karena di sini ada resisten. Ini resisten, ini ya, resisten, ini juga ada resisten. Nah, ini dia, lihat perhatikan di sini. Ternyata candle hijau ini kecil, dia mau naik tapi nggak kuat. Dia malah turun lagi. Nah, kita perhatikan ya. Turun. Nah, kalau dia mampu turun sini, boleh kita open posisi berapa menit. Jangan banyak-banyak, 1 atau 2 menit saja. Karena apa? Karena di sini ada lagi nih support. Perhatikan, saya perbesar dulu. Nah, ini mau turun nih, ada support di sini. Lihat, perhatikan. Tadi sampai sini. Nah, dia membentuk resisten. Nah, lihat, perhatikan ini. Ini juga saat candle ini selesai, kita masih area bahaya. Kalau kita turun, dia bentur ini. Naik, dia bentur ini. Nah, resisten ini support. Ini area-area berbahaya. Kalau ketemu market yang seperti ini, lebih baik skip saja, hindari. Karena kita trading itu mau cari untung, bukan mau cari rugi, bukan gambling, bukannya tebak-tebakan. Jangan sampai trading kita dibilang judi. Nah, jadi kalaupun orang bilang judi ya biarin aja, nggak usah marah. Mau bilang bukan judi ya terserah, bagaimana persepsi masing-masing. Pama ada yang bilang, bang trading itu kan judi. Dibilang aja iya, nggak usah marah. Iya, judi kenapa emang? Itu aja. Kalaupun ada yang bilang enggak, ya biarin aja. Jadi saya membuat channel ini, mau ada yang bilang judi, yang bilang mau menyesatkan, yang bilang nipu, terserah. Karena sampai hari ini saya tidak merasa menipu siapapun. Nggak ada orang yang saya bohong-bohongin. Saya apa adanya. Kalau mau ikut-ikut, kalau nggak usah. Ngapain repot-repot. Urus aja hidup masing-masing. Apakah Anda sudah lebih baik? Nggak usah ngurusin hidup orang lain. Karena jalan kita yang menentukan, kita yang mengambil keputusan. Kalau mau dengerin orang lain aja, kalau kita susah, apakah dia mau bantu kita? Apa kita dibagi duit sama dia? Yang ada dikatain. Susah dikatain. Senang apalagi kaya. Wah, dibilang ngepet lah, dibilang apalah. Itulah mulut orang lain. Jadi nggak usah didengarkan. Biarkan kambing menggonggong. Cuek aja. Karena hidup kita yang menentukan. Bukan di tangan Anda yang bilang ini penipuan, bilang judi, bilang apapun itu.
karena saya tidak pernah mengajarkan untuk deposit. Saya tidak memaksa untuk deposit. Bahkan saya sering di channel-channel saya, lihat aja, cek dari 1 sampai terakhir, apakah saya pernah berpesan untuk deposit atau pernah menawarkan untuk edukasi berbayar. Silahkan cek. Jadi yang ada di grup tetap semangat belajar, karena jangan pernah mendengarkan kata-kata orang lain. Keputusan tangan Anda. Kalau Anda mundur, ya mundurlah baik-baik. Kalau memang Anda merasa trading itu akan membuat Anda miskin, ya jangan. Itu ya. Nah, kita perhatikan lagi candle yang sedang berjalan. Nah, lihat. Candle ini sedang coba menembus ini ya. Menembus resisten sebelah kiri. Perhatikan. Artinya, kita boleh open posisi ke atas di sini. Karena dia mampu menembus ini. Boleh kita open posisi ke atas. Nah, kita perhatikan. Setelah itu, sebelum kita mengambil open posisi ke atas, kita perhatikan ke samping. Nah, ada resisten di sini. Ada resisten di sini. Kalau saya perkecil, ya, perhatikan. Nah, saya jelaskan alasannya kenapa nanti dia jadi hijau atau dia jadi merah. Ini pun belum pasti dia hijau karena dia akan membentur ini dulu, ya. Nah, kalau dia sudah mampu menembus ini, baru kita putuskan. Boleh kita ambil ke atas. Itu pun tergantung konfirmasi candle yang muncul. Jangan hantam aja, wah udah lewat nih, resisten. Sini resisten, udah terlewat, hajar ke atas. Lihat candle yang terjadi dulu. Membawa arah harganya kemana, pahami arah harga. Yang kedua, pantau di time frame yang lebih besar, 5 menit. Ya, 5 menit kan, perhatikan. Ini kejadian di 5 menit. Ada resisten, dia di sini. Mampu tidak menembus. Masih rawan, masih bingung antara atas atau kita ambil bawah. Karena di sini dia membentuk support. Support itu perintahnya apa? Naik. Nah, makanya kita berharap dia naik. Itu ya. Kita pantau lagi di 1 menit. Nah, dia ternyata belum mampu. Lihat, perhatikan. Belum mampu dia melewati ini. Garisnya masih berkutat di sini, lihat. Cara trading itu begitu. Jadi baca dulu, baca. Nah, kenali dulu. Nah, kan? Kenali dulu. Nah, lihat di sini. Naik sedikit, bentur lagi. Naik sedikit, bentur lagi. Oke, di sini aman. Di sini masih membentur. Nah, bahkan di sini dia terjadi rejection, perhatikan. Rejection ya, penolakan. Penolakan, lihat, lemah untuk naik. Boleh kita ambil open posisi sini ya. Saya pakai di sini 1 menit. Saya coba di sini. Jangan besar-besar ini. Kita di angka 140.000 aja. Kita tunggu candle ini. Masih dapat di sini ya. Oke. Kenapa saya putuskan open posisi ke bawah? Karena saya lihat candle ini hijau tadi sudah mampu ngatas, tapi dia terjadi penolakan, dia turun lagi. Nah, jadi kemungkinan 1 atau 2 candle ke depan dia akan berwarna merah. Seperti itu. Karena dia tidak mampu tadi. Nah, kita pantau di time frame yang lebih besar. Nah, lihat di sini. Nah, dia mampu melewati ini 2, tapi yang ini belum. Tuh, di sini belum dia. Belum mampu. Jadi candle itu intinya dia akan turun dan dia akan naik. Itu tergantung dengan support dan resisten atau ditambah lagi SBR dan RBS. Nah, di sini lihat. Ya, di sini kita yang bawah kelihatannya loss, kita tambah di atas. Ini ya, kita tambah di atasnya. Nah, kita lihat dia mampu menembus tidak. Kita geser. Nah, di sini dia belum mampu menembus ini, dia belum mampu dia. Kita lihat di sini harusnya candle ini berwarna merah. Harusnya candle ini warnanya merah. Ya, coba kita lihat, kita perhatikan
endingnya dia akan membentuk candle berwarna apa? Merah kan? Ya, seperti itu membaca sebuah candle, sebuah SNR. Walaupun tadi kita loss di sini di bawah, sini ya satu, nah di sini kita dapat. Karena tadi saya melihat di sini udah terjadi pelemahan, ini juga dia membawa harga penurunan, makanya dia turun di sini dan membentuk candle yang berwarna merah. Seperti itu untuk open posisi dengan memperhatikan SNR. Dengan SNR pun, insya Allah bisa profit konsisten kok. Itu ya. Mungkin penjelasan singkatnya sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi next video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.